kematian merupakan sesuatu hal yang pasti akan dialami semua manusia. Dalam dunia sains murni, kematian tentu adalah akhir perjalanan manusia. Akhir perjalanan artinya tidak ada lagi kenangan, tidak ada lagi kesenangan dan tidak ada lagi kebanggaan atas semua pencapaian yang sudah kita bangun di dunia ini. Karena itu, tidak heran kalau logika kita sampai sekarang terus berupaya membuat benteng pertahanan, demi memperlambat datangnya kematian itu. Hampir semua manusia merasa perlu menyelamatkan dirinya lebih dulu, perlu mempertahankan nyawanya lebih dulu di atas kepentingan yang lain. Kalau kamu termasuk orang yang tidak merasakan hal ini, mungkin sekarang belum kamu rasakan, tetapi cepat atau lambat akan segera kamu rasakan. Melalui kesempatan ini, Naro akan membawa kita melihat lebih lagi mengenai rahasia kematian dan hubungannya dengan mitos-mitos yang diperkenalkan melalui beberapa agama, yang mempercayai bahwasanya kematian adalah benar akhir kehidupan di dunia ini. Mungkin kita sering tidak sadar sebuah rahasia, bahwa tubuh seseorang yang kita lihat sudah rebah mati, sesungguhnya masih memiliki sedikit waktu, sebelum akhirnya dia benar-benar kehilangan kesadaran sepenuhnya, dan fungsi-fungsi organ vitalnya, terutama aliran darah dari jantung dan fungsi otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Sebuah proses kehidupan terjadi ketika darah yang dikatakan oleh sabda Allah sebagai tempat bagi nyawa, itu dibawa ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan kemudian dialirkan oleh jantung ke seluruh tubuh untuk dikembalikan lagi ke paru-paru. Terus-menerus seperti itu sampai membentuk satu rantai yang terjadi terus-menerus. Rata-rata bisa membentuk 1,5 kali rantai per detik. Sedangkan berdasarkan penelitian, bahwa rata-rata manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa oksigen selama 4-5 menit, itu pun tentu dengan catatan bahwa sebelumnya tidak ada kerusakan sel atau saraf di organ vital seperti di jantung atau otak. Artinya, selama 1-3 menit pun, tubuh manusia masih menampung oksigen yang cukup untuk diserap semua sel, yang menyebabkan manusia masih dapat memiliki kesadaran yang cukup untuk merasakan kejadian yang terjadi di sekitarnya saat itu. Jadi jika seseorang meninggal dalam keadaan normal, bukan karena tembakan di kepala atau tusukan di jantung, atau bukan karena ledakan bom atau karena terlindas kereta apalagi karena dipenggal kepalanya, maka dia masih bisa bertahan 5 menit di jalan tanpa ada bantuan napas buatan. Sebaliknya klaim penelitian mencatat, kematian yang disebabkan oleh pemenggalan kepala atau terpisahnya otak dari jantung sebagai pengedar darah, hanya dapat bertahan 4-5 detik saja. Pemenggalan kepala merupakan salah satu cara tercepat untuk membuat orang mati. Bahkan menurut para peneliti, kepala yang dipenggal masih bisa mengalami kesadaran selama 25-30 detik, berdasarkan uji coba kepada hewan yang juga tidak jauh dari waktu itu. Hal ini didukung dengan klaim kesaksian orang-orang di tahun 1793 yang pernah melihat perubahan ekspresi wajah dari kepala seorang penjahat bernama Charlotte Corday, yang dipenggal di Perancis waktu itu, maupun ketika seorang penjahat lainnya bernama Langwille dipenggal, dan setelah 4-6 detik terlihat memberikan respon atas teriakan dari seorang dokter yang waktu itu berada di TKP. Jika kita cocokkan dengan kondisi peredaran darah yang bisa mencapai 1,5 kali edaran ke seluruh tubuh selama 1 detik, ini artinya, memang tubuh kita sudah dirancang untuk tidak akan langsung mengalami total hilang kesadaran saat kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Event ketika kepala atau jantung kita terkena ledakan atau tembakan yang menyebabkan kerusakan di sel atau saraf otak kita, selama dalam tubuh kita masih ada darah yang mengikat oksigen itu, maka masih ada waktu beberapa detik untuk kita bisa menikmati saat terakhir, entah di dunia nyata atau di dunia alam separuh sadar kita. Lagi pula, apa yang kita sebut kematian selama ini belum tentu adalah kematian sesungguhnya. Hanya karena kita melihat tanda-tanda fisiknya tidak ada lagi, tubuhnya tidak bergerak lagi, nafas atau denyut jantungnya tidak ada lagi. Karena selama ini kita masih mengandalkan alat bantu medis seperti monitor medis yang seperti ini yang hanya bisa mendeteksi kondisi organ vital saja, bukan semua bagian tubuh manusia. Karena itu, pengalaman mati suri atau orang yang secara fisik sudah mati namun bisa bangkit lagi dalam hitungan jam atau hari masih sering terjadi. Jadi jangan dijadikan patokan bahwa ketika seseorang terkena ledakan atau tembakan atau terlindas kereta, maka seketika itu juga orang itu langsung hilang kesadaran penuh, lenyap, dan pindah ke alam lain, tanpa ada kesempatan sepersekian detik nyawanya untuk mengingat kepada Tuhannya.
Tentu saja yang bisa memvalidasi ini hanya orang yang sudah pernah mengalami kematian itu sendiri. Karena itu, agama seperti Islam meyakini bahwa adanya sakaratul maut sebelum seseorang benar-benar kehilangan seluruh kesadaran atau mati. Di fase itu, Islam menekankan kesempatan terakhir untuk mengucap tobat, juga mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah bagi yang bukan Islam agar memeluk Islam, dan meneguhkan bagi yang sudah beragama Islam, selagi nafas atau nyawanya belum sampai di tenggorokan. Sedangkan bagi Muhammad sendiri yang menjadi panutan Muslim, saat menjelang ajalnya dia hanya mengatakan Allahumma ar-Rafiq al-A'la, yang bisa berarti bahwa dia ingin dikumpulkan bersama Allah Quran sebagai sahabat terbaiknya di langit ketujuh, atau bisa juga dia ingin dikumpulkan bersama teman-teman yang baiknya di surga. Apakah otomatis dosa-dosanya akan diampuni? Ternyata tidak juga. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 dikatakan bahwa jika ada anak soleh yang mendoakan orang mati, maka doanya itu akan sampai dan menjadi penerang dan peringan beban orang yang sudah meninggal di saat mereka harus merasakan gelapnya dan himpitan alam kubur, termasuk mereka yang terkena azab kubur. Juga tentu untuk perhitungan amal mereka kelak saat ditimbang dengan timbangan mizan. Mengingat tidak ada seorang pun Muslim yang dapat dan berani memastikan bahwa hanya dengan imannya kepada Allah Quran dan Muhammad mereka akan auto surga. Tidak ada. Dalam hadis riwayat Muslim, Muhammad berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan selamat hanya karena amalannya. Seorang berkata, wahai Rasulullah, bahkan Anda? Beliau menjawab, ya, bahkan aku pun tidak. Kecuali jika Allah melingkupiku dengan rahmat-Nya, tetapi hendaklah kalian beramal dengan seimbang. Yang ada, mereka juga harus ditimbang dulu amal baik dan buruknya. Karena itu, dalam Islam masih perlu untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal agar dosa-dosanya digugurkan dan diterima di sisi Allah Quran. Karena tentu mungkin saja bagi mereka keselamatan orang ke surga itu ditentukan melalui perbuatan yang bersangkutan selama di dunia yang terlihat oleh mata orang. Seperti salah satunya apakah mulutnya sempat mengucapkan kalimat syahadat itu. Mereka akan merasa takut kalau mulutnya tidak sempat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Sekalipun secara medis kita sudah dibantu bahwa masih ada beberapa detik waktu yang cukup bagi seseorang untuk memiliki kesadarannya di dunia ini sebelum akhirnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Dalam Yudaisme, hampir semua manusia pada umumnya akan masuk ke surga, sehingga tidak ada yang namanya menjadi penghuni neraka selamanya. Neraka bukanlah tempat siksaan, namun bagi mereka hanyalah tempat sementara untuk beberapa jiwa yang akan menuju surga, supaya jiwa mereka bisa merenungkan dan menyesali perbuatan jahat mereka terlebih dulu sebelum akhirnya tetap akan masuk ke surga. Meskipun ada orang yang karena perbuatan baiknya lebih dan sangat banyak, maka dia langsung ke surga, ada juga yang karena sejak lahir dia berbuat jahat, maka dia tidak dibangkitkan dan tidak masuk surga, melainkan benar-benar mati lenyap semua memorinya. Untuk Yudaisme sepertinya sejalan dengan apa yang ditemukan oleh medis tadi. Berbeda lagi dengan kepercayaan Kristen, di mana mempercayai bahwa keputusan mutlak untuk masuk ke surga atau neraka bergantung kepada iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Mutlak di sana artinya orang Kristen tidak menambah-nambahkan iman keselamatan mereka dengan amalan baik atau ucapan mantra tertentu supaya bisa masuk surga di fase kritisnya sekalipun. Dalam surat Efesus, sabda Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, terdapat konsep bahwa sekali selamat tetaplah selamat. Sekali Tuhan menentukan kamu selamat, maka kamu tidak akan dibiarkan Tuhan mati dalam keadaan mengenaskan atau tragis sampai-sampai tidak sempat ingat kepada Tuhan. Bukan artinya kita tidak diberikan kebebasan kehendak untuk memilih keputusan kita, tapi artinya di sini adalah sebebas-bebasnya manusia tetap punya keterbatasan, dan di dalam keterbatasan kita itu pengetahuan Tuhan sudah melampauinya. Sehingga meskipun ada orang Kristen yang benar-benar sudah bertobat, namun karena satu hal dia mati dalam keadaan jatuh dalam dosa atau karena keteledorannya, Tuhan akan berikan kesempatan supaya dia ingat dan meminta ampun kepada Yesus meski dalam hitungan sepersekian detik saja. Dengan ketentuan bahwa dosa atau keteledoran yang dia lakukan di sini bukanlah dosa yang menjadi habitnya atau yang sudah pernah dia sesali di hadapan Tuhan. Artinya,
Tuhan tetap memelihara agar orang Kristen tetap ingat kepadanya dan tidak keluar dari jalan keselamatannya alias murtad. Disinilah bagaimana kita tadi mengetahui bahwa masih banyak waktu secara medis di mana manusia masih punya kesadaran beberapa detik atau bahkan beberapa menit yang cukup untuk dia ingat kepada Tuhan dan meminta ampunannya. Meski sekali lagi, ingatan dan ampunan yang dia lakukan itu bukan lahir dari kemampuannya, mengingat kemampuan tubuh dan memorinya semakin menghilang dari dunia ini. Itu semua hanyalah pembuktian kasih yang Tuhan berikan kepada mereka yang sejak awal percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini juga menjawab mitos yang beredar di masyarakat yang seolah terlihat sulit dijawab. Dan saya sudah sering berdebat dengan orang-orang yang mengaku Muslim, ketika mereka berusaha menyudutkan iman Kristen dengan mengatakan bagaimana seandainya ada pendeta yang mencuri pisang goreng untuk menghidupi keluarganya lalu ketahuan oleh orang dan dipukuli sampai mati? Atau bagaimana kalau ada pendeta yang mabuk berzinah lalu mati kena serangan jantung? Apakah pendeta itu tetap masuk surga? Jawabannya ada dua. Jawaban pertama, Tuhan tidak akan memberikan skenario kebebasan seperti itu kepada pendeta itu, sehingga perbuatan dosa seperti itu akan dijauhkan Tuhan dari pendeta itu. Sabda Allah dalam Injil Yohanes pasal 17 mengatakan, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Sekali lagi, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jawaban kedua, mungkin bisa saja ada konsekuensi di dunia akibat keteledoran atau dosa yang dilakukan oleh seorang pendeta yang mati ketika dia mencuri karena keterdesakan ekonomi atau apapun itu, lalu menyebabkan dia harus berkelahi dengan orang yang akhirnya menembak kepalanya. Tetapi tetap dalam proses kematiannya, Tuhan akan membuka sepersekian detik kesempatan untuk pendeta itu mengucapkan permohonan maafnya kepada Tuhan atau mungkin di ambang kematiannya dia tidak takut, malah merasa senang karena sudah merasa yakin akan bertemu dengan Yesus di surga. Anda ingat kisah Simpson? Bagaimana dia kehilangan kekuatannya karena Tuhan telah meninggalkannya akibat Samson yang terlena dengan nafsunya terhadap wanita-wanita dari negeri kafir. Dia juga yang sangat emosional dalam memburu musuh-musuhnya, sehingga ketika suatu saat dia sudah kehilangan kekuatannya dia dikepung dan dikalahkan oleh musuhnya. Matanya dibutakan dan dipasung. Namun menjelang ajalnya, Simpson masih diberikan kesempatan untuk ingat kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Karena itu iman Simpsonlah yang menentukan dia bisa berbuat seperti itu, sebagaimana dicatatkan di dalam surat Ibrani pasal 11. Sekali lagi, dengan ketentuan bahwa dosa atau keteledoran yang dia lakukan di sini bukanlah dosa yang menjadi habitnya atau yang memang sudah pernah dia sesali di hadapan Tuhan. Ingat tadi, bahwa kita tidak pernah tahu seberapa lama kita masih memiliki kesadaran untuk ingat kepada Tuhan bahkan setelah semua organ kita sudah berhenti. Seperti itulah, ada berbagai macam cara Tuhan dalam Kristen untuk memelihara umatnya dari hukuman di neraka, tanpa harus mengandalkan amalan dari pihak manusianya. Sobat, kematian memang masih banyak meninggalkan misteri yang sulit kita bongkar, sehingga melahirkan banyak mitos yang semakin kesini semakin tidak terkendali. Agama sebagai alat yang dipakai untuk kita beriman kepada sesuatu yang masih misteri itu setidaknya telah memberikan kita pilihan kepada siapa kita mau menggantungkan hidup kita selama di dunia ini, dan apa yang dapat membuat kita dapat dengan tenang menghadapi kematian kelak. Kiranya kita dapat terus saling mengingatkan satu sama lain melalui kanal ini. Tuhan memberkahi kita.